Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 2305116165. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003 untuk memenuhi UAS mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengampu Bapak Muklis SPD MPD. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari peristiwa tersebut, yaitu peristiwa Jambo Keupok merupakan salah satu tragedi yang terjadi di Aceh pada masa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1999 dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Aceh. Jambo Keupok adalah sebuah desa di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi saksi bisu atas kekerasan yang terjadi antara pasukan keamanan dan masyarakat sipil. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan rumusan masalah yang terkait peristiwa tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana kronologi peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003. Kedua, apa dampak peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003 terhadap masyarakat Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, apa bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003. Kronologi peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003. Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003 merupakan peristiwa tragedi yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2003 setelah DOM dan sebelum darurat militer. Peristiwa ini merupakan bagian dari tindakan aparat TNI yang melakukan pencarian terhadap para anggota GAM di Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Sejumlah anggota TNI dengan senjata lengkap melakukan penyisiran terhadap rumah-rumah penduduk guna mencari para anggota dan pendukung GAM. Para TNI memasuki setiap rumah di desa tersebut, memeriksa seluruh tempat, memaksa para penghuni rumah, lelaki, perempuan, ataupun anak-anak untuk keluar dari rumah dan dikumpulkan di depan rumah warga yang kemudian dipisahkan antara perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Dalam melakukan operasi tersebut, TNI diduga telah melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan sebagaimana pengakuan korban bahwa TNI telah melakukan penembakan terhadap sejumlah warga serta membakar korban lainnya yang masih dalam keadaan hidup, melakukan penyiksaan serta pembakaran terhadap rumah penduduk. Peristiwa pembunuhan terhadap warga sipil di Jambo Keupok ini terjadi dalam periode transisi dari menjelang berakhirnya operasi militer terbatas atau OMT dan menuju penetapan status Aceh sebagai daerah darurat militer, yaitu DM, yang dimulai pada tanggal 19 Mei 2003 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nongreo Aceh Darussalam setelah kegagalan perundingan damai antara Republik Indonesia GAM di Tokyo. Peristiwa di Jambo Keupok ini bersamaan dengan peristiwa lainnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan setelah dikeluarkannya Inpres nomor 4 tahun 2001 tanggal 11 April 2001 tentang langkah-langkah komprehensif
dalam rangka penyelesaian masalah Aceh. Bersamaan dengan peristiwa di desa Jambo Kepok ini terjadi kontak senjata antara GAM dengan gabungan Satuan Para Komando Satuan Gabungan Intelijen Yonif 320 Badak Putih Banten dan Yonif 511 atau DY. Pasukan gabungan TNI atau Polri ini bergerak setelah Koramil Bakongan Aceh Selatan mendapatkan laporan bahwa diduga ada aktivitas kelompok gerakan separatis bersenjata Aceh di desa tersebut. Selain itu, pemerintah dari Menko Polkam saat itu bahwa apabila operasi militer harus dilanjutkan demi mempertahankan konstitusi dan integritas bangsa, maka pemerintah berharap kepada TNI Polri agar tugas negara itu bisa dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi demi melindungi rakyat. Dalam peristiwa tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang meninggal dunia maupun luka-luka serta hancurnya rumah penduduk, yakni 1 korban jiwa atas 16 orang laki-laki atau 12 dibakar hidup-hidup dan 4 orang mati ditembak. 2 penyiksaan yang dilakukan terhadap 16 orang yang kemudian mati ditendang atau dipukul. Penggunaan kekerasan fisik seperti tendangan dan pukulan sebelum pembunuhan menunjukkan adanya pola kekejaman yang dilakukan secara sistematis. Penyiksaan ini mungkin dilakukan sebagai bentuk interogasi paksa atau sebagai upaya untuk mempermalukan dan mengintimidasi korban sebelum dibunuh. Hal ini mencerminkan praktik-praktik resepsif militer yang ekstrim. Lebih dari itu, cara-cara kekerasan yang digunakan dalam peristiwa ini menunjukkan adanya pembiaran atau bahkan instruksi dari pihak otoritas tertentu. Tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan secara spontan oleh individu tanpa adanya dukungan atau perintah dari pihak yang memiliki kuasa. Artinya, kekerasan ini tidak bersifat insidental, melainkan sebagai dari operasi sistemik. Akibat dari tindakan tersebut, trauma yang dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat sekitar sangat besar. Mereka kehilangan orang-orang terdekatnya dengan cara yang sangat brutal. Selain kehilangan fisik, mereka juga mengalami ketakutan mendalam terhadap aparat negara yang seharusnya bertugas untuk melindungi rakyat. Kemudian pembakaran hidup-hidup juga meninggalkan dampak psikologis yang dalam bagi para saksi mata, termasuk perempuan, anak-anak, dan tetangga yang menyaksikan peristiwa itu. Kekejaman yang dilakukan di hadapan publik menimbulkan ketakutan kolektif di kalangan masyarakat dan memperkuat trauma sosial di wilayah tersebut. Selain korban jiwa, peristiwa tersebut juga merusak harta benda. Rumah-rumah warga dilaporkan dibakar dan dihancurkan, yang menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Ini memperparah penderitaan korban yang masa hidup karena mereka tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga kehilangan sumber kehidupan dan rasa aman. Secara hukum atau tindakan pembunuhan atau penyiksaan dan penghancuran harta benda ini melanggar berbagai peraturan nasional dan internasional. Dalam hukum internasional, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama karena menyasar warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Peristiwa ini juga menunjukkan adanya kegagalan perlindungan HAM dalam situasi konflik. Alih-alih menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, aparat yang lebih justru menjadi pelaku pelanggaran. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperlebar jurang antara rakyat dengan aparat.
Kemudian dalam jangka panjang, kekerasan seperti ini memperkuat siklus balas dendam dan memperpanjang konflik. Generasi muda yang tumbuh dengan menyaksikan atau mendengar kisah-kisah kekejaman ini cenderung menyimpan dendam dan luka batin di dalam yang pada akhirnya bisa memicu radikalisasi atau keinginan untuk melakukan perlawanan. Baik, dampak peristiwa Jambu Kepak Aceh 2003. Peristiwa Jambu Kepak Aceh pada 17 Mei 2003 di Aceh Selatan merupakan salah satu tragedi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat dalam sejarah konflik Aceh. Berikut dampak-dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, yaitu pertama, dampak kemanusiaan dan psikologis. Sebanyak 16 warga sipil tewas akibat penyiksaan, pembakaran, dan penembakan hidup-hidup oleh aparat militer. Selain itu, 5 orang lainnya mengalami kekerasan fisik termasuk perempuan yang dipukul dan ditembak hingga pingsan. Peristiwa ini menyebabkan trauma mendalam bagi para korban dan keluarga yang selamat, serta meninggalkan luka psikologis yang bertahan hingga puluhan tahun kemudian. Kedua, dampak sosial dan ekonomi. Tragedi ini mengakibatkan banyak anak menjadi yatim dan perempuan menjadi janda, yang kemudian harus berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anak mereka. Kehilangan kepala keluarga berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga, menyebabkan banyak anak korban tidak mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Selain itu, warga desa terpaksa mengungsi selama 44 hari ke sebuah masjid karena takut akan serangan lanjutan dari aparat militer. Ketiga, penanganan pemerintah dan upaya pemulihan. Pemerintah telah mengakui peristiwa Jambu Kepak sebagai pelanggaran HAM berat dan memberikan bantuan kepada korban dan ahli waris seperti beasiswa, modal usaha, pelatihan keterampilan, jaminan kesehatan, dan renovasi rumah. Namun, distribusi bantuan ini belum merata dan masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak korban. Sebanyak 16 ahli waris telah terdata, namun hanya sebagian besar yang menerima bantuan secara langsung. Dan keempat, proses hukum dan keadilan. Komnas HAM telah menyelidiki peristiwa ini dan menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2016, namun berkas tersebut dikembalikan dengan alasan kurangnya bukti, sehingga proses hukum terhadap para pelaku belum terlaksana. Hal ini menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dan kelima, upaya masyarakat sipil dan peringatan tragedi. Berbagai elemen masyarakat sipil terus mengadakan kegiatan untuk mengenang tragedi Jambu Kepak dan menuntut penyelesaian kasus. Peringatan tahunan dilakukan untuk merawat ingatan kolektif dan mendorong pemerintah agar menuntaskan kasus ini serta memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Baik, selanjutnya bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa Jambu Kepak Aceh. Bentuk pelanggaran HAM dalam peristiwa Jambu Kepak yaitu 1. Pembunuhan di luar proses hukum atau eksekusi ekstrajudisial. Sebanyak 16 warga sipil tewas dalam peristiwa ini. 4 diantaranya ditembak mati,
sementara 12 lainnya disiksa dan dibakar hidup-hidup di dalam sebuah rumah kosong oleh aparat militer yang diduga berasal dari TNI, para komando atau Parako, dan Satuan Gabungan Intelijen atau SGI. Kedua, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Warga yang diinterogasi mengalami pemukulan, tendangan, dan pemukulan dengan popor senjata. Beberapa perempuan juga mengalami kekerasan fisik, termasuk ditendang dan dipukul dengan senjata laras panjang. Dan ketiga, pembakaran rumah dan perampasan harta benda. 3 rumah warga dibakar oleh aparat militer. Selain itu, terjadi perampasan harta benda warga selama operasi militer berlangsung 3 pembakaran rumah dan perampasan harta benda di rumah warga dibakar oleh aparat militer. Selain itu, terjadi perampasan harta benda warga selama operasi militer berlangsung. Keempat, pengungsian paksa dan trauma psikologis akibat kekerasan yang terjadi. Warga desa terpaksa mengungsi selama 44 hari ke sebuah masjid karena takut akan serangan lanjutan dari aparat militer. Hingga kini banyak keluarga korban masih mengalami trauma dan gangguan psikologis. Di sini ada tanggapan dan penyelidikan resmi juga, yaitu Komisi Nasional atau Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa Jambokepok Aceh merupakan pelanggaran HAM berat dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan berkas kasus ini kepada Kejaksaan Agung pada Maret 2016. Namun hingga kini belum ada proses hukum yang tuntas terhadap pelaku pelanggaran HAM dalam peristiwa ini. Baik, yaitu terakhir kesimpulan. Peristiwa Jambokepok merupakan tragedi pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di tengah konflik bersenjata antara TNI dan GAM. Aksi kekerasan oleh aparat menyebabkan 16 warga sipil tewas secara keji, termasuk yang dibakar hidup-hidup, serta menimbulkan trauma berkepanjangan, pengungsian, dan dampak sosial ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Meskipun Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kejadian ini tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga kini tidak ada satupun pelaku yang diadili. Hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan keadilan dan memberikan pemulihan yang memadai bagi korban, serta menunjukkan lemahnya komitmen terhadap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.